Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Toto Bara Setiawan MSI dan Bapak Dr. Susanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah geometri dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang hubungan garis dan segmen garis dalam lingkaran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Ega Ayu Permatasari dengan NIM 21021010126 dan teman saya. Saya Salma Salsabila dengan NIM 21021010125. Saya Siti Miftanur Faizah dengan NIM 21021010127. Next. Nah, yang pertama, di sini terdapat teorema 6.3.1, yaitu jika sebuah garis ditarik melalui titik pusat lingkaran yang tegak lurus dengan sebuah tali busur, kemudian garis tersebut membagi dua atau bisektor tali busur dan busurnya. Catatan, perhatikan bahwa istilah busur umumnya mengacu pada busur minor, meskipun busur mayor juga dibagi dua. Sebelumnya untuk busur minor dan busur mayor itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, diberikan garis AB tali busur CD pada lingkaran A. Kita lihat pada gambar di samping yaitu gambar 6.37. Buktikan segmen CB kongruen dengan segmen BD dan busur CE kongruen dengan busur AD. Next. Nah, yang pertama kita membuat jari-jari terlebih dahulu yaitu jari-jari AD dan AC. Nah, selanjutnya kita membuktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Yang pertama, pernyataan pertama, garis AB tali busur CD pada lingkaran A. Alasannya diketahui. Yang kedua, segmen AD kongruen dengan segmen AC. Alasannya diketahui juga yaitu jari-jari lingkaran. Yang ketiga, sudut CAB kongruen dengan sudut DAB. Alasannya jika sebuah sudut dibagi menjadi dua, maka sudut-sudut yang terbentuk adalah kongruen atau definisi sudut kongruen. Yang keempat, segmen AB kongruen dengan segmen AB. Alasannya definisi identitas halaman 131 atau sifat reflektif. Yang kelima, segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Alasannya SAS. Dan yang keenam, segmen CAB kongruen dengan segmen BD, alasannya CP-CPC. Untuk yang ini kan sudah terbukti segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Nah, itu juga bisa membuat segitiga CBE. Mohon maaf, segmen CB kongruen dengan segmen BD yang alasannya itu CP-CPC. Nah, meskipun pernyataan buktikan tidak sesuai dengan kesimpulan teorema 6.3.1, kita ketahui bahwa segmen CD yang dibagi dua jika dan hanya jika dibagi oleh garis AB, jika segmen CB kongruen dengan segmen BD dan busur CD bisektor dari garis AE jika busur CE kongruen dengan busur ED. Jadi untuk segmen CB dan segmen BD itu kongruen, itu sudah mewakili bahwa busur CE juga kongruen dengan busur ED. Next. Selanjutnya ialah teorema 6.3.2 yang berbunyi, jika sebuah garis melalui titik pusat sebuah lingkaran dan membagi dua bisektor sebuah tali busur selain diameter, maka garis tersebut tegak lurus dengan tali busur tersebut. Contohnya pada gambar 6.38 ini diberikan lingkaran dengan titik pusat O, di mana garis OM adalah bisektor tali busur RS. Di sini kita membuktikan bahwa garis OM itu tegak lurus dengan tali busur RS. Pembuktiannya yang pertama yaitu kita membuat garis OR dan OS.
di mana garis OR dan garis OS adalah jari-jari lingkaran, dan semua jari-jari lingkaran ialah kongruen. Maka garis OR itu kongruen dengan segmen garis OS. Yang kedua, kita membuktikan segitiga OMR itu kongruen dengan segitiga OMS. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, garis OM adalah bisektor tali busur RS. Alasannya diketahui. Maka, karena tadi garis OM adalah bisektor tali busur RS, maka garis OM membagi dua tali busur RS, di mana RS itu kongruen dengan SM. Alasannya definisi bisektor. Kemudian garis OR, segmen garis OR kongruen dengan segmen garis OS. Alasannya jari-jari lingkaran. Lalu, segmen garis OM kongruen dengan segmen garis OM. Alasannya definisi identitas atau sifat reflektif. Maka, tadi diketahui, yakni sisi garis OM, OR dan OS, lalu RM dan SM, kita ketahui bahwa segitiga OMR dan segitiga OMS ialah kongruen dengan alasan sisi atau SSS. Lalu, karena segitiga tersebut sudah terbukti kongruen, maka besar sudut yang berkorespondensi ialah kongruen, sehingga besar sudut OMR itu kongruen dengan besar sudut OMS. Alasannya definisi kongruen. Lalu, besar sudut OMR ditambah besar sudut OMS ialah berbentuk sebuah sudut lurus, sehingga besarnya adalah 180 derajat. Lalu kita ketahui tadi bahwa besar sudut OMR itu kongruen dengan besar sudut OMS, maka besar sudut OMR ditambah besar sudut OMS, besar sudut OMR ditambah besar sudut OMR adalah 180 derajat. Alasannya substitusi. Sehingga 2 dikali besar sudut OMR sama dengan 180 derajat, maka besar sudut OMR sama dengan 90 derajat, yang mana juga merupakan besar sudut dari sudut OMS. Dari sini kita ketahui bahwa garis OM itu tegak lurus dengan tali busur RS. Alasannya definisi garis tegak lurus, di mana dua garis segmen atau sinar garis ialah tegak lurus jika mereka bertemu untuk membuat sudut-sudut bersebelahan yang kongruen. Selanjutnya ialah teorema 6.3.3 yang berbunyi bisektor tegak lurus suatu tali busur memuat titik pusat lingkaran. Jadi diberikan pada gambar 6.39a, garis QR adalah bisektor tegak lurus tali busur TV pada lingkaran dengan titik pusat O. Di sini kita membuktikan bahwa garis QR yang merupakan bisektor tegak lurus suatu tali busur itu memuat titik O, yakni titik pusat lingkaran. Pembuktiannya yakni yang pertama, kita membuktikannya dengan pembuktian tidak langsung, sehingga kita menyisalkan bahwa O itu tidak pada garis QR. Lalu kita menggambar segmen garis OR dan jari-jari OT dan OV. Pernyataan yang pertama yakni garis QR adalah bisektor tegak lurus tali busur TV. Alasannya diketahui. Kemudian garis QR itu membagi tali busur TV pada titik R, sehingga titik R adalah titik tengah garis TV. Maka segmen garis TR itu kongruen dengan segmen garis RV. Lalu tadi diketahui bahwa segmen garis OT itu kongruen dengan segmen garis OV, yakni jari-jari lingkaran. Lalu segmen garis OR kongruen dengan segmen garis OR, yakni alasannya definisi identitas atau sifat reflektif. Maka kita ketahui bahwa segitiga
ORT dan segitiga ORV ialah kongruen dengan alasannya yaitu SSS atau sisi-sisi-sisi. Sama seperti sebelumnya, karena dua segitiga sudah terbukti kongruen, maka besar sudut yang berkorespondensi ialah sama dengan alasan CP-CTC, yakni sudut ORT dan sudut ORV ialah kongruen. Dari sini, karena besar sudutnya sudah kongruen, maka garis OR itu tegak lurus dengan TV, yakni definisi garis tegak lurus. Dari sini kita kan tadi ketahui bahwa O itu bukan pada QR ya, dimisalkannya. Maka dari pembuktiannya ini, OR itu adalah bisektor tegak lurus TV. Tetapi di sini itu QR itu juga adalah bisektor tegak lurus TV yang bertentangan dengan keunikan atau ketunggalan bisektor tegak lurus suatu segmen. Dengan demikian, pemisalan yang ini harus salah, dan ini berarti bahwa pusat O itu berada pada garis QR, bisektor tegak lurus tali busur TV. Selanjutnya, lingkaran-lingkaran yang bersinggungan. Pada bagian ini, kita misalkan bahwa dua lingkaran adalah sebidang atau koplanar. Meskipun lingkaran yang konsentris tidak berpotongan, tetapi berbagi pusat pertama atau memiliki satu titik pusat untuk dua lingkaran tersebut. Untuk lingkaran-lingkaran yang konsentris pada gambar 6.41, yaitu gambar di samping yang atas, garis singgung dari lingkaran yang kecil merupakan tali busur dari lingkaran yang besar. Jika dua lingkaran saling bersentuhan pada satu titik, maka disebut dengan lingkaran-lingkaran yang bersinggungan. Nah, pada gambar 4.62a, lingkaran P dan Q disebut dengan bersinggungan dalam, sedangkan pada gambar 4.62b disebut dengan bersinggungan luar. Nah, di sini terdapat definisi untuk dua lingkaran dengan pusat yang berbeda. Garis pusat adalah garis atau ruas garis yang memuat pusat kedua lingkaran. Seperti yang dikemukakan oleh definisi, ruas garis yang menghubungkan pusat dua lingkaran juga bisa disebut garis pusat dua lingkaran. Nah, pada gambar di samping yaitu gambar 6.43, garis AB atau segmen AB merupakan garis pusat lingkaran A dan B. Next. Selanjutnya, common tangent lines to circle atau garis persekutuan dalam lingkaran. Ruas garis yang bersinggungan dengan masing-masing dua lingkaran adalah garis singgung persekutuan untuk lingkaran-lingkaran tersebut. Jika garis singgung persekutuan tidak memotong garis pusat, itu adalah garis singgung luar persekutuan. Nah, pada gambar 6.44, lingkaran P dan Q memiliki satu garis singgung luar yang sama. Dan lingkaran A dan B memiliki dua garis singgung luar yang sama. Nah, untuk lingkaran P dan Q, ini garis singgungnya itu ST ini, dan untuk lingkaran A dan B, garis singgungnya itu garis WX dan YZ. Ini. Next. Selanjutnya, jika garis singgung persekutuan memotong garis pusat dua lingkaran, itu adalah garis singgung dalam persekutuan untuk dua lingkaran. Nah, pada gambar 6.45, garis DE adalah garis singgung dalam untuk lingkaran O dan R, sedangkan garis AB dan garis CD adalah tangan internal atau garis singgung dalam untuk lingkaran M dan O. Selanjutnya yaitu teorema 6.3.4. di mana segmen garis singgung lingkaran dari titik luar adalah kongruen. Di sini yang diketahui adalah segmen AB dan segmen AC adalah garis singgung lingkaran dengan titik pusat O dari titik A. Kita diminta untuk membuktikan bahwa segmen AB kongruen dengan segmen AC.
Untuk membuktikan pernyataan tersebut, pertama kita menarik segmen BC. Langkah berikutnya dibuktikan melalui tabel pembuktian, di mana pernyataan pertama yaitu segmen AB dan segmen AC adalah garis singgung suatu lingkaran. Alasannya yaitu diketahui. Yang kedua, besar sudut B sama dengan setengah besar busur BC dan besar sudut C sama dengan setengah dari besar busur BC. Alasannya yaitu koroleri 6.2.4 yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang ketiga yaitu sudut B kongruen dengan sudut C. Alasannya sudut yang bernilai sama disebut dengan kongruen. Yang terakhir yaitu segmen garis AB kongruen dengan segmen garis AC. Alasannya sisi di depan sudut yang kongruen pada suatu segitiga adalah kongruen. Selanjutnya, panjang segmen dalam lingkaran. Untuk melengkapi bagian ini, kita perlu mempertimbangkan 3 hubungan yang mencangkup panjang tali busur, garis potong, ataupun garis singgung. Di mana strategi untuk membuktikannya yaitu kita membuktikan teorema panjang dengan segmen pada lingkaran. Dengan menggunakan aturan umum yaitu bantuan dari garis bantu pada teorema 6.3.5, teorema 6.3.6, dan teorema 6.3.7. Dapat dibuktikan dengan membentuk segitiga yang sebangun, diikuti dengan penggunaan CSSTP dan properti means extreme. Gambarannya yaitu pada pembuktian teorema 6.3.5, di mana garis bantu ataupun tali busur ditarik mengarah ke segitiga yang serupa RTV dan KSP. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya teorema 6.3.5. Jika dua tali busur berpotong dalam suatu lingkaran, maka hasil kali panjang ruas-ruas dari salah satu tali busur sama dengan hasil kali panjang ruas tali busur yang lain. Diberikan lingkaran O dengan tali busur RS dan TQ berpotongan di titik V. Kita lihat pada gambar di samping yaitu gambar 6.49. Buktikan RV kali VS sama dengan TV kali VQ. Buktiannya gambar segmen RT dan QS dalam segitiga RTV dan QSV. Kita memiliki sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Juga sudut R dan sudut Q adalah sudut tertulis yang memotong busur yang sama, yaitu busur TS. Jadi, sudut R dan sudut Q itu kongruen oleh angel-angel. Segitiga RTV sebangun dengan segitiga QSV. Menggunakan CSSTP, kita memiliki RV per VQ sama dengan TV per VS. Nah, di sini kita kali silang dan menghasilkan RV kali VS sama dengan TV kali VQ. Jadi teorema 6.3.5 ini terbukti. Next. Selanjutnya yaitu teorema 6.3.6. Jika dua segmen garis potong ditarik ke sebuah lingkaran dari titik eksternal, maka hasil kali dari panjang setiap garis potong dengan ruas luarnya sama. Diketahui bahwa segmen AB dan segmen AC merupakan garis potong pada suatu lingkaran. Kita diminta untuk membuktikan bahwa AB kali RA sama dengan AC kali TA. Pertama, kita bisa menarik segmen RC dan segmen BT terlebih dahulu. Lalu, pada pernyataan pertama, sudut RBT kongruen dengan sudut TCR. Alasannya yaitu definisi kekongruenan busur. Yang kedua, sudut RBT kongruen dengan sudut ABT dan sudut sudut TCR kongruen dengan sudut ACR. Alasannya yaitu pada teorema 6.1.10. Yang ketiga yaitu sudut ABT kongruen dengan sudut ACR.
Alasannya yaitu substitusi. Di sini pada pernyataan kedua dan pertama kan diketahui bahwa sudut ABT itu kongruen dengan sudut RBT, sedangkan sudut ACR itu kongruen dengan sudut TCR, di mana sudut TCR itu kongruen dengan sudut RBT. Maka dapat kita simpulkan bahwa sudut ABT itu kongruen dengan sudut ACR. Lalu untuk pernyataan yang keempat, sudut BAT kongruen dengan sudut CAR. Alasannya yaitu angle-angle. Dan yang kelima, segitiga ABT sebangun dengan segitiga ACR. Alasannya yaitu definisi sudut keliling. Dan yang keenam, didapatkan bahwa AB per AC sama dengan TA per RA. Alasannya yaitu penggunaan sifat CSSTP. Lalu, setelah kita kalikan silang, maka akan didapatkan hasil AB kali RA sama dengan AC dikali TA, di mana teorema 6.3.6 tersebut terbukti. Selanjutnya, teorema 6.3.7. Jika sebuah ruas garis singgung dan ruas garis potong ditarik ke sebuah lingkaran dari titik luar, maka kuadrat dari panjang garis singgung sama dengan hasil kali dari panjang garis potong dengan panjang segmen luarnya. Diketahui bahwa garis singgung TV dan garis potongnya yaitu TW. Lalu kita diminta untuk membuktikan TV kuadrat sama dengan TW kali TX. Pertama, gambar segmen XV dan segmen VW pada segitiga TVW dan segitiga TXV. Kita mengetahui bahwa sudut T kongruen dengan sudut T. Alasannya yaitu penggunaan sifat refleksif. Dan sudut T, TWV kongruen dengan sudut TVX. Alasannya yaitu teorema segmen alternatif, di mana sudut antara garis singgung dan tali busur melalui titik kontak yang sama dengan sudut terbentuk di segmen alternatif. Selanjutnya dengan penggunaan AA atau angle-angle, kita mendapatkan bahwa segitiga TVW ini kongruen sebangun dengan segitiga TXV. Lalu selanjutnya dengan menggunakan CSSTP kita mempunyai TV per TW sama dengan TX per TV. Maka sama seperti cara sebelumnya kita kalikan silang sehingga kita mendapatkan hasil TV kali TV sama dengan TW kali TX. Sehingga hasil akhirnya yaitu TV kuadrat sama dengan TW kali TX. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan raise hand. Baik, yang pertama silakan Afni. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh minta tolong diperlihatkan slide 17. Iya, saya ingin bertanya. Ini kan kita membuktikan ya segitiga TVW sebangun dengan segitiga TXV dengan alasan AA atau angle-angle. Tetapi pada gambar ini kan jelas tertera ya bahwa segitiga TVW dan segitiga TXV itu menggunakan sisi yang sama, yaitu sisi TV. Jadi apabila kita menggunakan alasan ASA atau angle side angle untuk membuktikan
segitiga tersebut sebangun, itu apakah boleh? Izin menjawab, Iya. menurut pendapat saya tidak boleh. Karena kan di sini kita mengetahui langkah-langkahnya itu kita mengetahui yaitu sudut T dengan sudut yang ini. Berarti kita itu mempunyai dua bahan untuk membuktikan suatu segitiga itu sebangun. Kita itu memiliki dua bahan yaitu sudut T kongruen dengan sudut T dengan menggunakan sifat refleksif dan sudut TWV itu kongruen dengan sudut TVX. Sehingga kita menggunakan alasan yaitu penggunaan sifat angel-angel. Seperti itu. Ya, saya ingin menyela ya. Tetapi kan sudut T kongruen dengan sudut T itu kan sama ya, seperti sudut WTV kongruen dengan sudut XTV, yang otomatis sisi TV kongruen dengan sisi TV. Itu bagaimana? Izin menjawab ya. Ya. Jadi di sini kan ini sudut T itu kongruen dengan sudut T, alasannya kan refleksif. Lalu yang kedua yaitu TWV. TWV itu kan ini itu kongruen dengan TVX. TVX itu di sini. Nah, kan kita ketahui bahwa sisi di depan sudut yang kongruen itu sisinya kongruen. Berarti kan sisi yang kongruen itu berarti TX kongruen dengan TV, bukan TV kongruen dengan TV. Seperti itu. Bagaimana? Jadi menurut saya itu Oh iya, baik, jawaban menggunakan... bisa diterima. Baik. Iya. Jadi harus pakai alasan AA ya? Iya. Iya, jawaban bisa diterima. Boleh bertanya lagi? Boleh. Itu boleh minta tolong diperlihatkan slide yang teorema 6.3.2. Ya, ini saya izin bertanya. Pada pernyataan yang kedua kan segmen garis RM kongruen dengan segmen garis SM dengan alasan definisi bisektor. Nah, apabila kita menggunakan alasan teorema 6.3.1 itu apakah boleh? Karena hasil pembuktian akhir dari teorema 6.31 itu sama seperti yang pernyataan 2 ini. Izin menjawab ya, untuk yang ini itu bisa pakai teorema 6.3.1. Karena kan garisnya OM ini itu kan bisektor dari tali busurnya RS. Jadi bisa dipakai. Iya, itu lebih tepatan yang mana ya, kira-kira? Antara definisi bisektor dengan teorema 6.3.1. Dua-duanya bisa dipakai kalau menurut saya. Oh iya, baik. Jawaban bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Afni. Selanjutnya Siti Khalifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi pada slide 17 itu ada penjelasan titik kontak. Itu maksudnya titik kontak itu titik penghubung gitu ya? Iya, itu. Iya. Titik kontak itu di mana sudut antara garis singgung dan tali busur itu melalui suatu titik kontak. Jadi titik kontak itu kayak titik penghubung gitu. Oh, seperti baik. Terus izin bertanya lagi pada slide 9 tadi dijelaskan ada lingkaran konsentris gitu kalau nggak salah. Itu lingkaran konsentris itu seperti apa ya? Maaf, kurang paham. Baik, Iya, itu. izin menjawab ya. Iya. Ini kan ya, konsentris ini. Nah, lingkaran konsentris itu dua atau lebih lingkaran yang sama. Jadi seperti pada gambar yang ini. Nah, ini memiliki lingkaran konsentris karena memiliki titik pusat yang sama dan lingkaran yang satu itu berada di dalam lingkaran yang besar ini. Jadi memiliki satu titik pusat untuk dua lingkaran. Itu disebut lingkaran konsentris. Seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Alfiatul Hidayah.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, suara saya terdengar dengan jelas kah atau putus-putus? Ya, terdengar jelas. Baik, saya izin bertanya pada slide 13. Mohon ditunjukkan. Iya, saya izin bertanya, untuk keberadaan titik A ini apakah ada syarat ya? Maksudnya gini, bagaimana jika titik A itu tidak berada pada titik A yang saat ini dijelaskan oleh kelompok penyaji? Semisal berada di titik yang bawahnya, sebentar, saya izin unmute. Semisal di sini, anggap saja itu garis singgung, kemudian di sini. Nah, itu apakah garis AB dan juga garis AC itu tetap dikatakan kongruen ya? Mohon penjelasannya. Apakah dapat dipahami? Baik, izin menjawab ya. Kalau sesuai dengan bunyi dari teorema 63.4 ini, itu sebenarnya bisa dipakai di mana segmen garis singgung lingkaran dari titik luar adalah kongruen. Ini mungkin kalau misalnya titik A-nya itu di sini ya, itu kan gini. Nah, ini itu mungkin tidak di titik B, tapi mungkin di sini. Sehingga ini tuh bisa jadi kongruen. Oh ya, baik. Berarti titik A itu terletak di luar lingkaran, Ya, bebas gitu ya, tidak ada aturannya seperti itu? ya, aturannya cuma di titik di luar dari lingkaran gitu. Oh ya, baik. Terima kasih, jawaban dapat dipahami. Sama-sama. Baik, selanjutnya Bagus Zahrun. Baik, izin menjawab. Ya, boleh. Karena kan dengan menggunakan sifat transitif tersebut, kita itu bisa mengetahui atau bisa membuktikan bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut C gitu. Jadi bisa sih menggunakan alasan tersebut. Terima kasih sarannya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya Faikotul. Ya, terima kasih atas waktunya. Bisa ditunjukkan slide 4. Nah, di sini pada pernyataan 3 itu kan sudut CAB. Di sini kan langkah-langkahnya itu untuk membuktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Nah,
Sepertinya Faikotul terpental. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, kalau tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya memasang alat tulis. Di tempat saya tetangga punya gawe, jadi mungkin ada suara sound systemnya masuk. Baik, kita mulai dari materi, nanti dilanjutkan yang pertanyaan. Teorema 631. Bunyi teoremanya dulu. Ya, ini ya, perhatikan. Jika sebuah garis ditarik melalui pusat lingkaran yang tegak lurus, ini perhatikan, dengan sebuah tali busur. Ini tali busurnya yang mana saja, tapi sudah betul ini tegak lurus. Ya, tegak lurus sudah betul. Kemudian, ini bukan kemudian ini. Maka, karena kan itu di atas kan jika itu mesti maka. Maka garis tersebut, siapa garis tersebut? Adalah garis yang melalui pusat lingkaran. Membagi dua sama tali busur dan busurnya, ya, terutama tali busurnya dulu. Sesungguhnya kita membuktikan itu menggunakan apa yang diketahui. Ya, tujuan pertama tali busurnya terbagi dua, jadi CP dan CD. Ya, tadi sudah betul ya, apa yang harus dibuktikan. Teman harus menggunakan ini loh, tegak lurus. Coba lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya, perhatikan. Nah, sesungguhnya kalau ada tegak lurus, itu mesti kita ingat kepada segitiga siku atau Pitagoras. Itu pasti itu sudah. Nah, karena disuruh membuktikan CB kongruen dengan DB, kita cukup melihat dua segitiga pemuat mereka. Yang satu segitiga AB, apa ini? ABC, satunya ABD. Dua segitiga ini cukup kita buktikan kesebangunannya. Karena, bukan kesebangunannya, tapi kekongruensiannya. Karena kan disuruh buktikan CB kongruen dengan BC. Pada segitiga siku, ini kan tidak ada.
segitiga siku itu, dua buah segitiga siku itu akan kongruen kalau pakai HL. Ini lebih cepat. Pakai HL lebih cepat. Hanya siapa? Hanya itu jari-jari sebagai hipotenusa. L-nya siapa? L-nya itu kakinya, kaki sikunya yaitu AB. Nah, jadi dua segitiga ini ABD, nah ini ABD dengan ABC itu kongruennya pakai HL. Cepat. Kenapa? Karena memang dari yang diketahui ada kata-kata tegak lurus tadi itu harus dimanfaatkan. Kenapa ada tegak lurus gitu loh kalau nggak dimanfaatkan? Oh, itu petunjuk apa yang diketahui. Teorema itu selalu dinyatakan dalam bentuk implikasi. Ya, implikasi. Sehingga apa yang diketahui, apa yang harus dibuktikan. Ya sudah. Jadi nah, ini kan tidak ada ini kata-kata tegak lurus itu nggak dipakai itu kan dari apa yang diketahui. Begitu HL dia sudah kongruen, jadi kongruennya ini HL. Nah, baru CB dengan DB sudah betul ini. Selanjutnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2 itu juga CPCTC. Sudut 1 itu sudut pusat, sudut 2 juga sudut pusat. Maka busur ini juga kongruen karena sama dengan besar sudut pusat. Yang kemarin kan ada cerita sudut pusat, sudut keliling apa itu. Selesai. Ya, sehingga karena sama maka busurnya terbagi 2. Karena sama maka tali busurnya juga terbagi 2. Ini loh yang pentingnya HL. Jadi ini kenapa HL? Karena memang dibunyi teoremanya pakai kata-kata tegak lurus lah itu loh. Itu harus dimanfaatkan betul. Ya, baik, selanjutnya teorema 632. Perhatikan ini bunyinya ya. Jika sebuah garis yang melalui pusat, ini melalui pusat sudah betul. Sebuah lingkaran dan membagi 2 sebagai bisektor, jadi ini sudah diketahui sama, ini dengan ini sama, diketahui itu sudah. Maka ya sudah betul, maka garis tersebut tegak lurus. Nah, dibuktikan tegak lurusnya ini. Buktikan tegak lurusnya. Nah, tegak lurus itu adalah 2 sudut kongruen suplemen. 2 sudut kongruen sekaligus suplemen itu pasti 90 karena kan suplementari. Suplemen itu 180 derajat. Nah, sekarang apa saja yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah membagi 2 melalui O. Apa maksudnya melalui O? Oh, berarti ini jari-jari ini kongruen. Karena kan melalui O. Melalui pusat. Berarti ini kan kongruen. Nah, kemudian nah ini kalau saya beri nama ini M, ini berarti RM SM kongruen kan diketahui. Terbagi 2, membagi 2 ini membagi 2. Nah, kemudian OM-nya refleksif. Nah, sehingga 2 segitiga itu kongruen karena SSS. Coba buktinya. Ya ini SSS ya. SSS sudah betul berarti ini. Tinggal apa tadi? Harus tegak lurus yang dibuktikan tadi. Ya, tegak lurusnya di sini sebenarnya. Ketika 2 segitiga ini sudah kongruen,
maka sudut 1 dengan sudut 2 ini kongruen. Sudut 1 dan sudut 2 adalah sudut suplementary. Sudut berpelurus yang kongruen pasti 180 dibagi 2. Nah, oke lah, ini tidak apa-apa, dijumlah 180. Jadi tidak betul. Cuma lebih baik pakai yaitu tadi. Sudut lurus kongruen. Ya, dua sudut lurus kongruen. Kalau begini, dua sudut lurus yang tidak kongruen. Ya, sehingga dua sudut lurus yang kongruen berarti ini 90, yang ini 90. Ini dua sudut lurus yang kongruen. Baik, tapi tidak apa-apa, ini sudah. Berikutnya teorema 633. Bisektor tegak lurus tali busur, ya betul. Bisektor tegak lurus, jadi membagi sekaligus tegak lurus. Berarti ini sama, membagi sekaligus tegak lurus. Melalui pusat, nah ini yang harus dibuktikan. Kan ini teorema, maka yang ini itu P-nya, yang ini Q, dan di sini ada jika. Jadi harus dibuktikan, kemudian pakai kontradiksi seandainya tidak melalui pusat. Seandainya tidak melalui pusat, dikatakanlah menceng. Ini sudah betul, cuman sekarang bahasanya. Aduh, coba buktinya. Nah, buktinya itu ada bisektor tegak lurus, kok dua, lah itu memang betul. Ya, bisektor segmen itu kok dua buah, jadi tidak betul tadi dikatakan bahwa unik, jadi bisektor tegak lurus, jadi bisektor ruas garis yang tegak lurus. Kalau cuman bisektor saja cuma membagi ya begini ya, berarti kan kalau ini ya bisektor, ini bisektor segmen ini, tapi dia tidak perpendikular, tidak tegak lurus. Nah, tapi kalau ini kan bisektor yang tegak lurus, nah, bisektor tegak lurus itu hanya satu. Loh ini kok ada dua, itu kontradiksi. Jadi kontradiksi karena ada dua. Bisektor yang tegak lurus, ya, itu penting. Bisektor yang tegak lurus. Bisektor, ini ya, bisektor yang tegak lurus itu hanya satu. Ini kok dengan pemisalan kok jadi dua, itu berarti pemisalannya salah, sudah betul. Oke. Kemudian garis singgung, garis lanjutannya. Ya, sudah betul. Lingkaran sepusat, lingkaran-lingkaran sepusat lalu dikatakan konsentris, betul. Ya, konsentris banyak lingkaran lah, boleh pokoknya sepusat itu semua lingkaran sepusat konsentris. Singgung dalam, singgung luar. Oke, lanjut. Ya, ini sudah betul. Garis pusat. Terus. Nah, ini antara garis singgung luar. Sudah betul. Terus berikutnya garis singgung dalam. Nah, ini harus digambar. Ya, segmen pusatnya digambar. Karena apa? Karena dia harus memotong garis pusat. Nah, maka garis pusatnya harus digambar supaya jelas bahwa dia memotong garis pusat. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada betul. Temannya tanya, ini yang slide 13. Oh iya, aviatur ya.
Iya, ini sesungguhnya begini. Lebih cepat. Nah, ini bukan salah. Begini. Kita tahu bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus jari-jari. Garis singgung itu selalu tegak lurus jari-jari. Nah, jadi di sini ada tegak lurusnya di sini. Nah, di sini ada tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, dua segitiga yang siku-siku, nah ini itu kongruensinya cukup pakai HL. Sekali lagi, HL. Hanya siapa? Hanya adalah AO. Hanya AO. L-nya siapa? L-nya jari-jari. L-nya jari-jari. Nah, kongruen dia sudah. Jadi segitiga yang atas dengan bawah itu dapat kita lihat saja, ya kita lihat saja dia kongruen karena HL. Begitu dia kongruen, maka sisi yang bersesuaian pasti kongruen. Selesai. Nah, karena ini memanfaatkan kata-kata garis singgung, segmen garis singgung lingkaran. Ya, apa garis singgung? Nah, garis singgung itu tegak lurus jari-jari. Nah, itulah pernyataan yang disembunyikan. Sesungguhnya ini mau memberitahu bahwa garis yang tegak lurus jari-jari gitu. Nah, kurang serem dong kalau langsung ditunjukkan, kurang serem. Matematika kan harusnya ada yang disembunyikan begitu. Nah, jadi ini segmen garis singgung. Nah, garis singgung harus tegak lurus. Begitu tegak lurus, pastilah kita teringat pada, kalau kongruensi pasti nanti pada HL, itu sudah pegangannya. Kalau tanya-tanya panjang-panjang, pasti Pitagoras, sudah tidak ada lagi. Jadi ini harus mengarah ke HL, sehingga lebih cepat. Sehingga tidak ada ya sudut keliling, sudut pusat, abaikan. HL hanya mana AO. Dua segitiga itu punya AO sebagai hipotenusa karena di depan sudut siku. L-nya siapa? Jari-jari. OB maupun OC. Nah, maka segitiga atas dengan segitiga bawah ini kongruen, maka sisi yang bersesuaian kongruen. CP/CTC. Ya, diperhatikan. Memanfaatkan apa yang diketahui ya. Garis singgung lingkaran pasti tegak lurus itu dimanfaatkan. Oke, lanjutnya terus ya, ini sudah oke. Buktinya sudah oke. Begini 1, 2 oke, kongruen, tolak belakang. Kemudian sama-sama menghadap ke TS, sudut keliling ini, ya, sehingga setengahnya TS, sudah betul. Nah, dua segitiga sebangun itu cukup 2 sudut saja, tidak harus 3. Karena yang ketiga kan sisa dari 180. Nah, sudah, sehingga sebangun. Ya, sudah betul pengambilannya sehingga ini. Oke, berikutnya. Nah, yang ini oh ya, sama dengan itu tadi ya, sudah betul. Jadi pengambilannya sudut kelilingnya ini menghadap pada busur yang sama, kongruen, lalu sudut A-nya ya sudut A-nya. Nah, sehingga dua segitiga sebangun, maka sisi kongruennya, sisi yang bersesuaian sebanding ya. Sisi yang bersesuaian sebanding. Lalu jadi perkalian. Oke. Berikutnya. Nah, yang ini perhatikan, tadi ada temannya yang tanya ya. Perhatikan bahwa
sudut W, nah ini yang saya tandai, sudut W, itu dengan sudut yang ini, itu sama-sama sudut keliling, namanya sudut XWV maupun AWV gitu nyebutnya, enggak apa-apa, AWV dengan ini XVA ini XVT ya, ini. Itu sama-sama sudut keliling. Karena apa? Titik sudutnya dikeliling lingkaran. Pasti itu besarnya sama. Gambarnya piye-piye pasti besarnya sama. Karena busur yang dihadapi VX. VX. Nah, dua segitiga yang dua sudutnya, dua sudutnya. Jadi segitiganya satu TVW, oke, TVW, TVW. Kemudian yang satunya TVX, ya betul, TVX. Ya, itu kongruen, kongruen. Sebangun karena dua sudutnya. Alasannya menghadap busur yang sama. Sudut W-nya menghadap busur VX, sudut V-nya juga busur VX, gitu loh. Ya, alasannya itu enggak ada lain, enggak ada hubungannya dengan ini, dengan sudut T-nya. Sudut T begitu bahwa sudut T kongruen, ya kongruen dengan sudut T. Kemudian sudut V, sudut W kongruen dengan sudut V. Nah, itu betul, dua alasan itu dia sebangun lalu sebanding yang bersesuaian. Sebenarnya ada tiga yang sebanding itu. Nah, coba perhatikan ya. Kalau sudah menemukan kesebangunan, coba ini segitiga yang pertama itu mesti tulisannya gini. Kalau ini sudah bersesuaian ya. TVW lalu TVX ya. TVW, W sudut terakhir, TXV ya betul, TXV. Ini yang atas itu dari pertama, ini tulis aja TV ya. Terus di sini VW. Boleh. Lalu di sini WT. Ini ya. Nah, segitiga kedua taruh bawah tapi nulisnya yang urut sama. TV berarti TX. TX. Ya. Kemudian yang ini VW berarti XV. Kemudian yang ini tadi WT berarti ini VT. VT. Nah, udah sekarang mau minta apa? Minta yang TV kuadrat, yang ada TV-nya. Oh, berarti ambil ini dengan ambil ini. Nah, gitu. Jadi ada dua sama dengan ini, tergantung nanti soalnya. Kalau soalnya pilih yang mana, apa kesamaan yang pertama, apa yang kedua, atau yang mana, pokoknya ada tiga sisi yang sebanding gitu loh. Jadi tulisannya begitu. Kenapa ini milih yang pertama dan yang ketiga disamakan? Karena memburu TV kuadrat. Ini ada TV, ini juga ada TV. Nah, sehingga TV kuadrat. Jadi perkalian silang TX dengan WT itu. Nah, ini TX dengan WT itu. Ya begitu. Nah, tadi yang ada mempertanyakan, sudut itu kongruen karena menghadap busur yang sama. Ya, yang bertanya tadi. Oke, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, oke. Sekarang saya kira ini sudah ya, yang tanya-tanya sepertinya yaitu sudah tercover oleh apa yang saya terangkan. Mungkin dari yang ditanyakan penanya masih belum tercover dari apa yang saya jelaskan, saya luruskan. Apa pertanyaan yang mana? Teorema 631 ya sudah ya, teorema 631. Oh iya, sudah yang tadi itu pertama. 63 ya sudah. Ya, jadi sekali lagi teorema itu selalu bentuknya implikasi. Sehingga jika maka
Jikanya diketahui, makanya dibuktikan. Boleh langsung. Jadi kalau ini ada P, ini Q. Boleh dibuat non Q, pastilah non P juga boleh, enggak apa-apa. Ini kan sama, ini kontraposisi ini sama. Tapi kalau dimulai non P kok ternyata tidak non Q, ya kontradiksi. Ya, saya kira itu untuk kelompok 9 bisa diakhiri, diganti dengan kelompok